Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu Production with One Variable Input. Materi ini akan mengenalkan pada kita bagaimana ekonomi produksi yang dikaji dari satu variabel input terhadap satu output, sehingga kita bisa memahami dinamika dari ekonomi produksi. Baiklah, kita lantunkan doa belajar, kita panjatkan doa kepada Allah untuk memulai pelajaran kita hari ini menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Kita mulai baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah apa itu fungsi produksi. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana input variabel yang tetap dan input variabel dalam jangka panjang. Kemudian kita akan melihat hukum the law of diminishing return. Berarti di sini bagaimana pertambahan input terhadap output itu selalu semakin berkurang. Berikutnya kita akan mengenal bagaimana marginal and average physical product. Berarti di sini adalah tambahan produk dalam setiap fase penambahan input dan rata-rata produknya. Berikutnya adalah perbedaan antara MPP, marginal physical product, dan marginal production. Ya. Kita akan melihat perbedaan keduanya, walaupun sebenarnya sih hampir mirip ya. Kemudian berikutnya lagi adalah kita akan mengetahui bagaimana itu sifat-sifat dan classical production function. Ini akan terkait dengan hukum the law of diminishing return. Kita akan melihat nanti bagian-bagian dari fungsi produksi tersebut. Ya. Kemudian kita akan melihat di mana posisi MPP dan APP pada classical production function-nya. Kemudian dari MPP dan APP kita bisa mengetahui berapa besar elastisitas produksi dari masing-masing bagian. Oke, kita mulai dari memahami apa itu fungsi produksi. Kita tahu minggu lalu bahwa produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Kemudian produksi itu juga meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau menambah guna suatu barang atau jasa. Untuk menghasilkan produksi yang kita tuju berarti ada pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan produksi. Barang apa yang ingin kita ambil atau yang ingin kita hasilkan, jasa apa yang ingin kita tawarkan, itu berarti input-inputnya dipilih dari sekian banyak sumber daya. Nah, untuk memperoleh atau untuk memahami bagaimana produksi ini mudah dipelajari, kita membutuhkan model produksi. Dari model produksi yang sudah kita buat, kita susun, itu menjadi suatu fungsi produksi. Sehingga secara umum definisi fungsi produksi adalah menambahkan hubungan teknis antara input atau sumber daya atau faktor-faktor produksi dan outputnya yang merupakan komoditas atau produksi yang diciptakan. Berarti di sini fungsi produksi adalah hubungan antara input dan outputnya. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis kalau misalnya itu adalah ekonomi makro, itu bisa disimbolkan sebagai Q sama dengan fungsi dari KLRT. Ini adalah simbol-simbol, Q-nya adalah untuk output,
K-nya adalah modal, L-nya buruh, R-nya sumber daya alam, dan T-nya itu adalah teknologi. Cara membacanya adalah output merupakan fungsi dari modal, buruh, sumber daya alam, dan teknologi. Itu cara membaca persamaan fungsi produksi. Kemudian ketika diterjemahkan dalam kondisi yang dapat dihitung, kalau yang masih tadi disebutkan Q sama dengan fungsi dari KLLT itu masih belum dapat dihitung, itu masih sangat umum. Outputnya apa kita masih belum tahu ya. Modalnya seperti bagaimana, buruh, sumber daya alam dan teknologinya kita masih belum tahu, itu masih sangat umum. Sehingga ketika kita ingin mengukur ya berapa banyak output yang akan dihasilkan, kita membutuhkan fungsi produksi yang sudah dapat dihitung. Itu sudah menggunakan fungsi matematikanya. Contohnya adalah Y sama dengan fungsi X. Ketika Y adalah jagung misalnya, X-nya itu adalah input, salah satunya yang paling umum itu adalah pupuk misalnya. Jadi produksi jagung itu akan dipengaruhi dari berbagai macam dosis pupuk misalnya. Contoh yang sudah sangat spesifik dan sudah mungkin untuk dihitung itu adalah persamaan matematika. Misalnya, Y sama dengan 0,75 plus 0,0042X min 0,0023X pangkat 2 atau X kuadrat. Berarti di sini persamaannya sudah persamaan kuadratik karena pangkatnya 2. Ya, kemudian di depan variabel X itu sudah ada parameter atau koefisien. Parameter dan koefisien ini merupakan kontribusi dari perubahan X terhadap Y-nya. Jadi, kontribusi pupuk yang diberikan itu sebesar 0,042 terhadap output jagung itu tadi. Dan dikurangi dengan parameter ketika pupuknya itu dikuadratkan. Ya. Jadi, angka-angka di depan variabel X-nya ini menunjukkan parameter, menunjukkan fleksibilitas, menunjukkan kontribusi pupuk tersebut terhadap outputnya. Berikutnya kita akan melihat beberapa model produksi. Yang paling mudah itu adalah, atau yang paling sederhana disebut sebagai linier. Karena apa? Karena di sini variabelnya berpangkat 1. Y sama dengan BX. Ketika X-nya itu berpangkat 1, itu disebut sebagai linier. Ya, kita contohkan misalnya di sini X-nya itu adalah pupuk, kemudian Y-nya itu adalah jagung, berarti kita punya beberapa dosis pupuk. Dari 10 ditambahkan atau selisih dengan pupuk berikutnya itu adalah 15, jadi di sini ada selisih 5. 10 dosis pertama ketika ditambahkan 5 dosis menjadi dosis kedua adalah 15, ketika ditambahkan lagi menjadi dosis yang sama ya, tambahkan 5 dosis lagi menjadi dosis 20 misalnya, itu akan menghasilkan produksi jagungnya juga berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini. Ketika dosis pertama itu adalah pupuknya 10, maka akan menghasilkan produksi jagung sebesar 40. Ketika dosisnya ditambahkan 5 menjadi 15, maka produksi jagungnya juga meningkat. Dari 10 bertambah, dari 40 bertambah menjadi 50, berarti ada pertambahan produksi sebesar 10. Begitu seterusnya ya. Jadi ketika dosis pupuknya dari 10 sampai kepada 40, itu berarti ada berapa level? Kita hitung. 10 adalah level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada 7 level dosis pupuk. Berarti kita juga punya produksinya itu juga ada 7 level. Jadi ketika level yang terendah 10 dosisnya itu akan menghasilkan produksi jagung sebesar 40. Penambahan pupuknya itu tetap ya 5 seterusnya ya sampai kepada level ke-7 dari 35 ke 40 itu juga ternyata tambahannya 5. Ya. Begitu juga dengan produksinya, itu juga ternyata produksi tambahannya juga sama. Misalnya ketika 10 pupuknya itu 40.
Tapi ketika pupuknya 15 naik tuh menjadi 50, berarti di sini selisihnya ada 10 tambahan produksi. Begitu juga ketika pupuknya 20 naik lagi, ternyata tambahannya juga cuma 10, berarti sama dengan di awal. Sampai kepada level yang ke-7 pun tambahan produksinya dari 90 menjadi 100 itu berarti juga tambahannya 10. Artinya apa? Hubungan linear ini menunjukkan bahwa ketika X-nya itu ditambah stabil, 5 semua, itu akan meningkatkan produksi juga stabil tambahannya, yaitu tambahan produksinya adalah 10. Ketika sama saja dari mulai level 1 sampai level ke-7 ini tambahannya sama dan konstan, itu disebut dengan hubungan fungsi produksi yang linier. Ya, simbolkan secara matematis Y sama dengan BX. Kita lihat contoh grafiknya ketika dosis-dosis pupuk X-nya ini pada sumbu X dan hasil produksi pada sumbu Y kita plotkan dalam bentuk kurva, kita akan dapatkan kurva yang berbentuk garis lurus. Ini menunjukkan adalah kurvanya linier. Ternyata ketika kita hitung secara matematis, kita peroleh persamaannya, yaitu Y sama dengan 20 plus 2X. Ini menunjukkan hubungan fungsi produksi antara Y dan X itu adalah linier. Apa artinya Y sama dengan 20 plus 2X? Artinya adalah ketika X-nya itu 0, berarti ketika pupuk tidak diberikan, berarti jagung juga masih bisa tumbuh menghasilkan 20. Makanya 20 ini disebut dengan konstanta. Artinya apa? Kalau kita lihat di kurva, ketika kurvanya 0, itu berarti Y-nya ada di titik 20. Kemudian ketika pupuknya ditambahkan menjadi 10, berarti X-nya di sini sudah ada 10. Berarti 10 dikalikan 2, 20 tambah 20, Y-nya akan menghasilkan 40 sesuai dengan tabel. Sehingga kita dapatkan titik-titik ini merupakan hubungan, merupakan ordinat dari X dan Y. Sehingga kita menghasilkan garis fungsi produksi yang linier. Oke, jadi mohon dipahami apa pengertian dari persamaan-persamaan yang sudah dibentuk. Oke, ini adalah fungsi produksi yang bersifat linier. Berikutnya kita akan melihat fungsi produksi yang bersifat kuadratik. Kalau sudah disebut dengan kuadratik, biasanya pangkatnya adalah pangkat 2. Jadi di sini simbol matematikanya adalah, persamaan matematikanya adalah Y sama dengan AX pangkat B. Jadi B-nya lebih dari 1. Disebut dengan kuadratik, itu berarti B-nya adalah 2. Ya. Oke, kita melihat dosis pupuk yang tadi, ya, dengan 7 level tadi dari 10, 15, dan sampai 40 pada level ke-7. Ternyata ketika menggunakan fungsi persamaan kuadratik, pertambahan Y-nya itu mengikuti persamaan, tidak stabil lagi seperti linier, tapi dia mengikuti parameter-parameter yang terbentuk, ya. Kalau tadi di sini persamaannya misalnya adalah Y sama dengan 20 min 0,5X ditambah 0,2X kuadrat, berarti X-nya ini tinggal digantikan aja dengan 10. Kita dapatkan Y-nya itu adalah hasil hitungan ya dari persamaan yang sudah ditentukan ini, itu adalah ketika dosisnya 10, itu akan menghasilkan produksi jagung 35. Ya, kita lihat lagi. Ketika pupuknya ditambahkan 5 menjadi 15, dosis yang kedua, ternyata tambahan produksi jagungnya itu tidak 10 seperti tadi ya, tetapi sudah ada selisih. Berapa tuh antara 57,5 dikurangin 35? Itu berarti ada selisih 12,5. Sudah lebih besar atau sudah lebih banyak dibandingkan dengan fungsi linear tadi. Kita lihat berikutnya. Ketika pupuk ditambahkan tetap stabil 5 lagi dari 15 menjadi 20 pada dosis yang ketiga. Nah, pertambahan produksi jagungnya makin tinggi. Dari 57,5 menjadi 90. Itu selisihnya menjadi berapa tuh? Berapa ayo? Ada yang bisa hitung nggak? Jadi 32,5.
Ya, berarti sudah lebih tinggi dari pemberian level 1, 2 itu tadi. Ya, berarti pertambahannya makin meningkat. Ini kalau kita plotkan di dalam kurva, ya, pada pupuk itu di sumbu X-nya, kemudian hasil produksinya, outputnya itu di sumbu Y, kita akan dapatkan kurvanya dalam bentuk kuadratik. Artinya apa? Bentuk yang melengkung ini menunjukkan bahwa pertambahan yang stabil pupuknya itu adalah 5 masing-masing dari level 1 sampai 7, itu akan meningkatkan pertambahan produksi yang semakin banyak. Ya, kita lihat di sini di level antara 6 dan 7 ketika pupuknya 35 dan 40, itu selisihnya banyak tuh. 320 dikurangi 247,5 berapa tuh? Ada berapa? Berapa? 62,5. Itu adalah pertambahan yang paling tinggi. Ya, jadi ketika pertambahan pupuk dari 35 ke 40 itu menunjukkan pertambahan produksinya yang makin tinggi, dan memang produksinya juga yang paling tinggi 320. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti penambahan pupuk itu akan terus naik, terus tidak ada maksimumnya. Karena berapapun pupuk yang diberikan itu akan meningkat terus. Padahal dalam pertanian, ya, itu seperti makhluk hidup lainnya, itu tidak akan mungkin bertumbuh terus-menerus. Pasti ada batasnya. Pada tingkat pupuk berapa, itu mungkin akan berkurang karena terlalu banyak pupuk, ya. Sehingga dalam kuadratik ini tidak memungkinkan adanya titik maksimum karena tambah terus tambah. Ya, sampai 1000 level pun itu akan makin tinggi hasil outputnya, karena dalam kenyataannya itu tidak mungkin, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan titik maksimum dari produksi? Berarti kita akan membutuhkan fungsi yang disebut dengan parabola. Artinya apa? Di sini adalah fungsi di mana pangkatnya itu antara 0 dan 1, berarti koma-koma. Ya, misalnya Y sama dengan A X pangkat B, di mana B sebagai pangkatnya itu adalah antara 0 dan 1. Asal kita lihat dari kurvanya, ya, ini setelah dihitung-hitung ternyata itu adalah pangkatnya ln X. Ini berarti sudah pangkat 0,1. Ya, karena kalau ln itu berarti pecahan per 10, ya. Berarti ini adalah menggunakan ln X atau pangkatnya 0,1, ya. Nah, ketika level pupuknya itu sama, di sini sudah ditambahkan menjadi 10 level, ya. Tadi 7 level. Berarti di sini 8 level sampai pada 50. Ketika pertambahan pupuknya itu stabil, masing-masing pertambahannya dari level 1 ke level 2 itu tetap 5, jadi dari 10 menjadi 15, dari 15 menjadi 20, ya. Ternyata pertambahan produksinya itu juga menjadi berbeda dengan kurva sebelumnya, ya. Ketika kita masukkan nilai X ke dalam persamaan matematika, Y sama dengan 35,6 ln X ditambah 23,169, X-nya ini kita ganti dengan level pupuk. Misalnya kita ganti dengan 10, 15, dan seterusnya, kita akan dapatkan nilai produksinya, ya. Ketika pupuknya dosisnya 10, itu akan menghasilkan output sebanyak 25, ya. Ketika pupuknya kita naikkan lagi, 5 dosis kita tambahkan menjadi 15, itu akan meningkatkan produksi bertambah dari 25 menjadi 45. Berarti pertambahannya berapa tuh? Pertambahan 20 untuk produksinya. Jadi pupuknya ditambah 5, tapi produksinya meningkat 20. Nah, berikutnya lagi, ketika dosis pupuk yang kedua ditingkatkan 5 dosis lagi menjadi level ketiga, yaitu dosis ke-20, ternyata produksinya pun meningkat dari 45 menjadi 60.
Tapi selisihnya berkurang. Berapa selisihnya? Di sini selisihnya 15. Berarti pertambahan produksinya sudah mulai berkurang. Yang tadinya di awal level 1, 2 itu pertambahan produksinya 20, tapi ketika 2, ketiga itu tambahan produksinya hanya 15. Kalau kalian hitung terus menerus, ternyata pada level ke berapa ini? 89 ya. Pada level 89 ternyata sudah tidak ada lagi pertambahan karena produksi yang dihasilkan pada level ke-8 ya pada saat dosis pupuk 45 itu hasilnya 97,5. Tapi ketika ditambahkan pupuknya lagi, 5 dosis ditambahkan menjadi 50, dari 45 menjadi 50, itu ternyata produksinya tetap 97,5. Berarti ada selisih produksi enggak? Ternyata tidak ada selisih produksi, berarti produksinya tetap. Nah, kita lihat dari level awal, ya pertambahannya 20, terus ketika pupuknya meningkat tambahannya, ternyata tambahan produksinya semakin berkurang, bahkan mencapai tambahannya hanya 0. Berarti ketika nanti pupuknya itu ditambahkan dengan level yang sama menjadi 55, katakanlah, kemungkinan ya melihat sifat dari produksinya, berarti kemungkinan produksi berikutnya itu akan menjadi lebih kecil dari 97,5. Artinya bukan lagi positif, sudah menjadi negatif tambahannya. Ya, dengan demikian berarti kurvanya menjadi terbalik. Ya, kalau kuadratik itu menghadapnya ke atas, melengkung menghadap ke atas, kalau parabola itu melengkungnya ke bawah. Dengan cara demikian, kalau kita lihat mangkok ya, ketika dibalik, itu kan yang tadinya mangkok itu ketika menghadap ke atas, itu ada dasarnya, ketika dibalik, yaitu menjadi puncak. Ya, berarti di situ ada titik maksimumnya. Titik maksimum produksi itu terjadi ketika tambahan inputnya tidak memberikan tambahan produksi. Ya, nah sifat-sifat ini perlu dipahami karena nanti ada bermacam-macam istilah untuk produksinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih.